Tadi hasil agendanya adalah mendatangi TPA Piungan ini. Awalnya memang hanya melihat lokasi, ternyata memang ada pertemuan antara beberapa pihak, termasuk dari pusat, itu dari PUPR, lalu juga ada dari Sekber kalau salah ya, Pak ya, ada Sekbernya dan beberapa pihak. Di sana memang dipaparkan bagaimana perencanaan mereka untuk mengatasi dan progres program ini sampai ke tahun 2026. Lalu PUPR di sana juga menanyakan bagaimana progresnya dan juga terkait dengan usulan-usulan ataupun masukan dari PUPR terkait untuk bagaimana mengurai. Yang salah satunya yang kami dengar dengan jelas adalah bagaimana sampah itu diurai mulai dari hulu ke hilir. Yang selama ini kan memang tidak pernah diurai. Jadi tidak ada pemberdayaan TPS 3R-nya itu tidak berjalan. Lalu juga kami juga tadi bisa bicara dan juga memang harusnya ada pelibatan masyarakat minimal di TPS 3R itu masyarakat sudah terlibat, misalnya untuk membantu pengolahan, tinggal hasil-hasilnya mereka bisa manfaatkan sehingga nanti yang jatuh ke sini itu tidak sebanyak ini. Nah, sementara memang di sini memang kami dengar juga progresnya mereka melakukan ada transisi di mana di sini akan dibangun bukan seperti itu, modelnya bukan landfill lagi ya, pendamping lagi, tapi mereka buat teknologi, tapi ternyata memang itu juga progresnya baru berjalan dan juga masih menunggu beberapa hal terkait anggaran pusat yang memang PUPR mengatakan coba dikoordinasikan antara provinsi dengan Kementerian Keuangan dan pihak-pihak lain di Jakarta. Tapi intinya memang kalau tadi yang terakhir yang dari PUPR mengatakan memang agak lambat memang di sini kan, tidak tanggap gitu kan, dan hanya menunggu dari pusat itu yang kami juga nanti akan kaji lebih dalam. Mungkin dari perwakilan akan melakukan pengajian lebih dalam apa sebenarnya kendala yang terjadi dan apa yang memang harus dipercepat atau kita dorong untuk bisa dilakukan di Yogyakarta. Pak, berarti seharusnya jangan sampai 40 hari tutup dan pelayanan pada masyarakat terganggu itu, Pak. Ya. Sebenarnya jangan seperti itu. Ya memang ini dia bilang banyak antisipasi, banyak beberapa hal yang masih ibaratnya berserah dan melempar itu ke pusat gitu kan. Padahal tadi PUPR bilang kan, kami juga sudah melakukan, kami juga ada anggaran berapa 109 miliar tapi nggak jalan-jalan juga ya kayak begini. Jadi memang ada beberapa masalah di sini di Jogja yang memang ibaratnya jalannya sangat lambat. Pak, dari pantauan Ombudsman sendiri, kebijakan penutupan TPA Piungan dari Pemda ini gimana, Pak? Apakah sudah tepat atau gimana? Kalau kita melihat dari kondisi lapangan, kalau kita bilang memang betul gitu ya, kondisi memang penuh. Tapi apapun juga tidak boleh ada penutupan 40 hari. Harus ada cari jalan keluarnya bagaimana. Nah ini juga yang tadi kan dibilang, apapun juga kondisi masyarakat terutama itu juga diusahakan. Tapi kalaupun ada kendala, tolong dijelaskan. Jangan cuma bilang tutup, ini nggak jelas. Masyarakat kan tidak tahu kondisi lapangan di sini bagaimana. Nah itu yang satu. Yang kedua adalah ya kami juga tetap akan melakukan kajian lebih dalam karena sebenarnya tahun 2018-2019 Ombudsman sudah membuat kajian yang ternyata tidak ditindaklanjuti juga oleh Pemprov DIY gitu kan. Karena itu sekarang kita akan lihat lagi lebih dalam, kita akan mengumpulkan data-data yang lebih detail. Kami juga akan tetap memberikan masukan mungkin kebutuhan ya kepada pemerintah DIY. Kalau 2018 yang lalu itu saran dari Ombudsman. Silakan Pak Budi mau. Pertama ya kami menyarankan ada kebijakan anggaran yang mendukung, karena memang politik anggarannya kita lihat sangat tidak mendukung gitu. Dana yang digelontorkan dari APBD itu untuk menutup sampah yang ada di tempat pembuangan sampah itu nggak cukup untuk beli tanah. Satu itu, kedua kami ingin mendorong agar diupayakan pengelolaannya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih tapi juga dia ramah lingkungan. Selain itu ada beberapa hal-hal lainnya yang itu tampaknya tidak kemudian memperoleh lagi yang serius sehingga sampai sekarang seperti itu. Sebenarnya harusnya kalaupun akan dilakukan penutupan itu nggak mendadak karena sejak 2012 sudah ketahuan overload kok. Sekarang tahun berapa gitu.
kan sudah ketahuan sebenarnya kalau mau dialihkan atau mau dihentikan atau mau diperbaiki seperti apa. Nah ini kan sebenarnya kan transisi ini dibangun dengan konsep yang teknologi tadi itu. Tapi kayaknya nggak ngejar, teknologi belum jadi, sampahnya udah penuh. Jadi ini sama kayak itu. Jadi kalau ini sanitary landfill namanya. Jadi sampah tutup tanah, sampah tutup tanah. Kalau yang sana dulu karena nggak bisa beli tanah jadi open dumping, cuma tumpuk aja. Gitu. Nah ini jadinya sama ini, sama yang sana nanti nasibnya kalau segera nggak teknologinya nggak disiapkan sama. Itu total sampah sekarang berapa kalau dari pantauan? Kurang tahu kalau nggak. Pak, solusi dari